Jangan salahkan perusahaan leasing, perusahaan bank, dan lain-lain yang memberikan pinjaman kepada kita sebagai nasabah. Karena sebenarnya yang perlu diperbaiki dalam masalah-masalah hutang piutang ini, terutama yang macet, adalah diri kita sendiri sebenarnya. Bagaimana cara kita bisa membeli suatu barang secara cash, membedakan mana keinginan dan juga kebutuhan, dan juga belajar bagaimana cara mengatur keuangan. Itu adalah PR buat kita sebagai masyarakat Indonesia untuk bisa membuat masyarakat yang lebih luas, lebih cerdas secara keuangan sebenarnya. Jadi jangan salahkan perusahaan leasing dan bank. Mereka adalah perusahaan yang memberikan fasilitas pinjaman kepada kita dengan adanya bunga sebagai imbalan dari si peminjam kepada perusahaan tersebut. Yang perlu diperhatikan adalah kita sendiri nih. Kenapa kita nggak belajar bagaimana caranya bisa mengelola keuangan dengan baik, sehingga kita nggak perlu perusahaan seperti itu untuk men-scale up usaha, ataupun kita bisa melakukan usaha yang lebih baik lagi ke depannya tanpa harus meminjam uang dari bank sebagai permodalan awalnya, sehingga perusahaan kita nggak berat secara ekosistem keuangan, dan juga perusahaan kita bisa menjadi perusahaan yang lebih berskala besar tanpa banyak beban dari hutang yang kita pakai untuk permodalan usaha kita ke depannya. Dan juga untuk para karyawan sebenarnya, menurut saya karyawan itu juga perlu diedukasi, karena kebanyakan yang konsumtif itu setahu saya adalah para karyawan, di mana mereka punya gaji yang akan didapatkan, tapi mereka nggak bisa mengatur keuangan, sehingga belum waktunya mendapatkan gaji, mereka udah membeli suatu barang secara kredit, yang tentunya dalam kredit tersebut ada bunga yang harus dibayarkan dan juga pokok hutangnya. Ditambah lagi, ingat ya, kalau misalkan kita telat bayar, bakalan kena denda. Jadi ada 3 hal. Kita dikenakan pokok hutang, bunga hutang, dan juga denda. Jadi hati-hati ya. Buat teman-teman yang masih belum cerdas cara mengatur keuangannya, jangan asal ambil kredit. Lihat dulu 2 tahun, 3 tahun, atau minimal 1 tahun yang akan datang, keuangan kita bakalan kayak gimana, kebutuhan kita bakalan seperti apa. Ingat ya, tiap tahun kebutuhan kita makin besar. Apalagi kalau kita berkeluarga, kita punya anak. Investasikan uang kita secara bijak untuk masa depan keluarga kita, dan juga untuk diri kita sendiri, untuk upgrade ilmu dan lain-lain, supaya walaupun pengeluaran kita semakin besar, tapi penghasilan kita bisa lebih besar. Jadi ingat, jangan spending uang banyak-banyak ke hal-hal yang tidak perlu, terutama yang konsumtif. Fokuslah pada yang produktif dan juga investasi, agar keuangan kita semakin banyak sumber pendapatannya. Dari gaji kita atau dari usaha kita, kita juga dapat dari investasi kita. Itu malah lebih bermanfaat dan juga lebih bisa membahagiakan diri kita beserta keluarga dan orang-orang sekitar kita. Semoga kita semua diberikan kemampuan dan juga kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa lebih cerdas dalam mengelola keuangan kita, dan juga bisa lebih membahagiakan keluarga kita masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.